Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami ini, beliau punya kebiasaan kalau masuk ke masjid tidak langsung masuk, karena yaqif ala babil masjid yabki, tapi kebiasaannya selalu berdiri di depan masjid, pintu masjid, sambil menangis. Orang-orang yang melihat itu bertanya, "Wahai Al-Imam Abu Yazid, kenapa engkau menangis?" Beliau katakan, "Ajidu nafsi ka imra'atin mustahadah." Saya dapati diri saya ini seperti wanita yang sedang haid, sedang menstruasi. Maknanya apa? Beliau merasa ini banyak dosa, mau masuk ke rumah Allah. Beliau merasa beliau ini banyak dosa, tidak layak masuk ke rumah Allah. Bagaikan saya wanita yang menstruasi. Akhafu an ulawwitha masjidah. Aku takut kalau aku masuk, aku kotori itu masjid dengan dosa-dosa yang dibawa. Ini namanya khauf wa khosyah. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu sifat yang baik. Asal jangan sampai tertipu, terjerumus kepada putus asa, itu syaitan sudah masuk. Dalam kitab Talbisu Iblis karya Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Bughdadi Abu Faraj Abdurrahman yang lahir tahun 510 Hijriah, meninggal 597 Hijriah, itu menyebutkan kalau rasa takut kepada Allah itu sifat mulia, karena nanti melahirkan sifat-sifat yang baik, diantaranya takut melakukan dosa, kemudian mudah meneteskan air mata kalau terpeleset dalam dosa. Ini semua sifat-sifat baik. Namun jika sudah mengarah rasa takut kepada Allah, mengarah kepada putus asa, kayaknya dosa saya tidak diampuni ini terlalu banyak saya punya dosa, maka di situ sudah ada perannya iblis, perannya syaitan untuk menjerumuskan kita kepada putus asa rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga masuk bab dosa. Jadi putus asa, wala tai'asu min rahmatillah. Allah sudah nyatakan jangan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa takut yang luar biasa beliau, sehingga masuk masjid pun menangis karena takut mengotori masjid dengan dosa yang dibawa. Subhanallah. Beliau juga punya kebiasaan baju yang digunakan untuk sholat, baju yang khusus, tidak digunakan untuk masuk kamar mandi, tidak digunakan untuk berjalan atau di rumah, tapi baju yang sholat khusus itu untuk sholat saja. Itu kurang lebih beliau lakukan selama 40 tahun. Muddatu arba'ina sanatan mayyaza baina thiyabis sholati wa thiyabi baiti wa thiyabil wudu. 40 tahun beliau pisahkan pakaian sholat, pakaian wudu, pakaian yang dipakai di rumah. Kenapa demikian? Agar ketika sholat ini pakaian yang digunakan pakaian yang benar-benar istimewa dan benar-benar bersih dan steril. Ini juga dipraktekkan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin di dalam kitab Tanbihul Muqtarrin karya Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, meninggal 973 Hijriah. Itu Al-Imam Ali Zainal Abidin juga demikian, ketika masuk ke kamar mandi, masuk ke toilet, keluar untuk sholat, baju diganti yang baru. Untuk zikir, baju juga yang khusus untuk zikir. Untuk mengajar juga khusus untuk mengajar. Nah, ini mereka praktekkan yang namanya innallaha yuhibbul mutatahhirin wa yuhibbut tawwabin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang senang bertaubat dan Allah mencintai orang yang selalu mensucikan dirinya. Dipraktekkan oleh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami rahimahumullah. Kemudian di dalam kitab Tazkiratul Auliya itu ada kisah Abu Yazid Al-Bustami rahimahumullah punya kebiasaan kalau sebelum sholat malam atau sesudah sholat malam beliau jalan keliling keluar tengah malam dengan pakaian lengkap, dengan jubahnya, dengan imamahnya, lewat di satu jalan berpapasan dengan seekor anjing.
Maka anjing ini berjalan menuju ke arah Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid spontan mengangkat jubahnya karena takut nanti bersentuhan dengan anjing. Najis mughallaza, najis berat. Allah ilhamkan itu anjing bisa berbicara. Itu anjing mengatakan, "Ya Aba Yazid, seandainya bersentuhan dengan saya dan dalam keadaan kering, saya kering, engkau kering, maka itu tidak sampai najis," kata anjing. Dan yang kedua, seandainya saya basah kemudian bersentuhan denganmu, maka engkau terkena najis. Namun najisnya mudah dihilangkan dengan 7 kali mencuci, 1 menggunakan debu, campuran debu. Itu hadis Nabi Muhammad SAW, "Idza walaga ya fi ina'i ahadum, idza walaga fi ina'i ahadikum kalbun an yagsila sab'a marras ihdahunna biturab," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhur ina'i ahadikum idza walaga fihi kalbun an yagsila sab'a marras ihdahunna biturab. Nabi katakan, sucikanlah wadah kalian apabila ada anjing yang menjilat. Caranya 7 kali cuci, yang satunya dicampur dengan campuran tanah atau debu. Kemudian ini anjing mengatakan, "Tapi tadi kalau engkau mengangkat jubahmu karena merasa saya ini hina dan engkau merasa engkau itu mulia, maka sudah ada najis yang menempel di hatimu. Dan najis yang seperti itu kalau dicuci dengan 7 samudra lautan tidak bisa bersih." Apa? Najis sombong. Saya diciptakan oleh Allah, seekor anjing yang dipandang hina oleh manusia, sedangkan engkau diagung-agungkan oleh manusia karena sebagai ulama. Maka Abu Yazid tersadar dan mengatakan, "Kalau begitu saya berdamai denganmu. Boleh kita bersahabat, engkau berjalan bersama saya, nanti kita setiap hari bersama-sama." Kata anjing itu mengatakan, "Kita tidak bisa seperti itu." Kenapa? Karena berbeda. Saya kalau hadir diusir oleh manusia karena saya dianggap hewan yang hina, sedangkan engkau kalau hadir dimuliakan oleh manusia. Maka Abu Yazid mengatakan, "Ya Allah, saya bersahabat dengan anjing saja tidak pantas. Bagaimana saya bisa menjadi sahabat atau kekasihmu yang maha suci, maha luhur, dengan makhlukmu yang najis, anjing? Untuk saya bersama dengannya juga saya merasa tidak pantas. Ini anjing, dia najis zohirnya, tapi batinnya suci. Tapi kalau saya, ya zohirnya suci, tapi batinnya najis, maka dia lebih baik dari saya." Itu pernyataan Abu Yazid Al-Bustami ketika Allah ilhamkan itu anjing bisa berdialog dengannya. Bab keramat para aulia itu disebutkan dalam kitab Tazkiratul Aulia. Kemudian di dalam kitab Tazkiratul Aulia juga dikisahkan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami ini pernah pergi ke pasar, tahu-tahu rasa ini buang air besar, mau masuk di toilet minta bayar. Ini toilet tidak gratis. Abu Yazid Al-Bustami tidak bawa uang. Kata Abu Yazid, "Nanti besok saya bayar. Ini sudah kebelet." Kata yang penjaga toilet, "Gak bisa, harus bayar dulu baru masuk. Kalau memang tidak ada uang, tunggu besok." Masa berak pasti ditunda-tunda besok? Abu Yazid akhirnya bingung. Dia bujuk itu penjaga toilet. Akhirnya sudah, karena sudah tidak kuat, sudah tidak pakai izin lagi, dia main terobos saja masuk, dikunci dari dalam. Selesai dia qada'il hajah, buang hajat, beliau keluar minta maaf kepada penjaga toilet dan berjanji nanti besok atau sebentar saya bayar. Sambil berjalan Abu Yazid tafakkur. Tadi dikatakan sufi itu imtala aminal fikr. Mereka selalu berpikir, setiap peristiwa digunakan berpikir untuk mengambil i'tibar dan hikmah. Tiba-tiba beliau berjalan sambil merenung, sambil berpikir, ini
mata basah dengan air mata, jenggotnya basah dengan air mata. Apa yang terjadi? Dia katakan, ya Allah, kalau toilet tempat yang hina, buang hajat, buang air kecil, kita mau masuk saja tidak gratis, harus bayar. Bagaimana surga yang di dalamnya ada keindahan, kenikmatan, maka itu juga pasti tidak gratis. Toilet tempat hina, kotoran, kencing, mau masuk bayar. Surga yang begitu besar kenikmatannya yang Allah sediakan, uiddat lil muttaqin, maka pasti surga ini jauh lebih mahal dan tidak gratis. Al jannatu laisal balas, kata Syekh Maliki. Surga itu tidak gratis. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Allah sebutkan orang-orang yang dapat surga itu pertama harus mengorbankan dirinya. Untuk siapa? Untuk Allah dan Rasulnya, untuk mencari ridhonya Allah. Sudah berkorban untuk Allah, untuk Rasulullah, dengan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah subhanahu wa ta'ala, dan berkorban untuk agama Islam, maka mereka itulah yang diberikan kasih sayang oleh Allah dan bisa masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi toilet saja tidak gratis, bagaimana surga? Toilet tempat hina bayar. Kata Abu Yazid Al-Bustami, bagaimana dengan surga yang penuh dengan kenikmatan, tempat yang begitu indah, uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam kitab Al-Mawa'izul Usfuriyah, Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami rahimahumullah pernah di dalam ibadah beliau, dalam zikirnya beliau, jadi beliau ini kalau zikir 30 tahun sebelum zikir bersihkan mulut, lisan, gigi. Untuk apa? Agar zikir tersebut mulutnya bersih, karena nama yang disebut nama Allah. Itu adabnya beliau. Beliau katakan, "Munzu 30 sanatan kullama uridu an azkurallah agsilu fami wa lisani 3 marrat ta'ziman lillahi subhanahu wa ta'ala." Selama 30 tahun ketika saya ingin zikir kepada Allah, itu saya bersihkan dulu mulut, lidah, gigi, semuanya sudah bersih, saya cuci 3 kali, baru saya zikir kepada Allah sebagai bentuk memuliakan dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mereka punya adab ini sudah di atas. Adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah SAW. Imam Malik itu kalau buang air kecil, air besar, tidak berani di kota Madinah. Beliau keluar dulu di tanah suci Madinah. Kenapa? Di situ ada Nabi Muhammad SAW. Keluar dulu. Adab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam kitab Al-Mawa'izul Usfuriyah itu dikisahkan Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah ketika beliau dalam keadaan fana. Fana ini sudah tidak sadar. Istilahnya sudah alamnya sudah di alam yang berbeda pikirannya. Hal ini mungkin terjadi zaman sekarang. Orang bisa menghayal pikiran kemana-mana gara-gara obat. Itulah narkoba. Itu pikirannya gak ada di tempat, melayang. Tapi kalau para aulia, mereka melayangnya dengan zikir, dengan mahabbah dan dengan zikir kepada Allah. Sehingga ada seorang wali namanya As-Sayyid Abu Bakar As-Sakran. Sakran artinya mabuk. Ada punya wirid namanya Wirdu Sakran, wirid Sakran. Al-Habib Abu Bakar Ibn Abdurrahman As-Sakran. Sakran itu artinya mabuk. Makna mabuk bukan beliau mabuk karena miras, bukan. Tapi beliau ini setiap selesai zikir, habis dari zikir, jalan sudah bengkok kanan kiri, sudah miring kanan miring kiri. Kenapa? Itu sudah terbawa dengan zikirnya, sehingga diberikan julukan As-Sakran. Nah, Abu Yazid Al-Bustami
mungkin tingkatan ibadahnya, zikirnya yang sangat luar biasa sampai masuk ke fana. Sudah tidak sadar keluar lisan ucapan mengatakan, insya Allah nanti di surga saya tetangga dengan Nabi Muhammad. Beliau katakan begitu, saya bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW. Ternyata ada hatif, ada suara yang menegur beliau, mengatakan bahwa yang bertetangga dengan Nabi Muhammad ada seorang budak yang tinggalnya di kampung ini, disebutkan nama kampungnya. Abu Yazid terkejut. Siapa itu budak? Pikirannya beliau di zaman itu sudah beliau termasuk yang paling tinggi. Magom sebagai aulia, karena julukannya Sultanul Arifin. Ternyata ada suara yang menegur, ada yang lebih tinggi dari engkau. Itu tetangga dengan Nabi. Jadi engkau bertetangga dengan tetangga tersebut, yang dia bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Abu Yazid sudah dapat informasi alamatnya di mana, ciri-ciri orangnya itu seperti apa. Lewat mimpinya dia berangkat 500 km perjalanan, disebutkan dalam kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah. Perjalanan yang panjang itu dia lalui. Dia tanya kepada orang-orang kampung di situ, kenal Fulan bin Fulan, karena namanya juga dia dapat datanya. Oh, mereka katakan, oh tukang mabuk itu. Nah, dia bingung, tukang mabuk. Bagaimana tukang mabuk tetangga dengan Nabi Muhammad? Nama Fulan bin Fulan, iya benar. Coba engkau pergi nanti, ada di satu jalan di situ, dia sedang ngumpul dengan pemabuk. Setiap hari kerjaannya di situ mabuk-mabukan. Abu Yazid bingung. Ini mimpi dari setan kayaknya, bukan dari Allah ini. Dia pergi melihat keadaan tersebut. Oh benar. Ini ditanya orang kampung, ini yang namanya Fulan bin Fulan. Iya itu orangnya. Ternyata sedang ngumpul 40 orang. Jadi 40 orang ini semuanya pegang botol miras. Dan orang ini juga ada di situ. Dia bilang, wah tidak mungkin ini. Ini pasti mimpi saya salah. Sudah, saya menginap satu malam lagi. Saya cek besok mungkin dia sudah tobat atau bagaimana. Menginap di kampung tersebut. Besok harinya dia lihat lagi, sama juga, duduk dengan orang mabuk. Hanya dia yakinkan dalam hatinya, oh ternyata mimpi saya waktu itu dari syaitan. Mas, mana ada tetangga dengan Nabi di surga pemabuk. Ketika Abu Yazid hendak mau pergi, maka orang tersebut memanggil, ya Abu Yazid, kenapa kau pergi tidak mengucapkan salam, tidak pamit? Abu Yazid kaget, tahu nama saya dari mana? Maka dia menghampiri Abu Yazid al-Bustami. Dia katakan, wahai Abu Yazid, engkau diperintahkan untuk datang ke sini menemui saya. Abu Yazid terkejut. Bagaimana engkau tahu? Dia katakan, saya sudah dapat kabar itu. Saya sudah menanti kedatangan engkau. Tapi kenapa engkau langsung pergi? Tidak dulu menunggu saya. Tidak berprasangka baik kepada saya. Abu Yazid terdiam. Dia katakan, wahai Abu Yazid, saya yang akan menjadi tetangganya Nabi, bukan engkau. Di surga, saya yang akan menjadi tetangga Nabi Muhammad, bukan engkau. Tambah terkejut Abu Yazid. Amalan apa yang kau lakukan sehingga engkau bisa mendapatkan kedudukan yang mulia, bisa menjadi tetangganya Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu Wa Taala? Maka dia katakan, kau lihat ini 40 orang mabuk. Iya benar itu. Sebelumnya mereka ada 80 orang. Saya datang duduk bersama mereka, saya tidak pernah minum itu miras. Tapi saya berbincang dengan mereka sambil saya berdakwah kepada mereka. Alhamdulillah, yang tadinya 80 orang sekarang sisa 40. Kemudian ditanya, yang 40 lagi kemana? 40 lagi mereka sudah jadi aulia, sudah jadi ulama, sudah jadi dai. Jadi dirubah 40 pemabuk jadi wali min auliaillah. Kata Abu Yazid, ini yang membuat pangkatnya tinggi di sisi Allah. Pantas kalau bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata budak tersebut, kalau engkau mau pangkat engkau tinggi juga, ini ada sisa 40 orang. Coba engkau dakwah kepada mereka. Maka Abu Yazid pun berdakwah dengan 40 orang tersebut. Walhasil alhamdulillah
40 orang tersebut pun bertobat dan menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kisah ini ada hikmah. Jadi kalau kita dakwah kepada orang yang tidak baik, itu pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Kenapa? Tantangannya lebih susah. Tapi kalau kita dakwah kepada orang yang sudah di pesantren, ya memang mereka niatnya untuk belajar, untuk jadi orang baik. Tapi ini ada orang yang tidak baik, kita bisa rubah dia jadi baik. Nah, ini nilai plus. Nilai plus. Ini yang terjadi di dalam peristiwa antara Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah dengan seorang budak tersebut.